Itu bukan kebetulan, Pak. Jadi ada sisi munasabahnya, sisi kesesuaian yang itu nanti akan menunjukkan, kalau bisa kita singkat ya, menunjukkan betapa Al-Quran itu sangat detail pertama, dan Al-Quran itu sangat indah ya. Jadi kata per kata. Ada lagi munasabah, kesesuaian dalam hal isi ya, dalam hal ini itu berdasarkan ayat per ayat. Nah, yang beda, nah ini ya yang saya sebut kebaruan tadi ya, dan menurut saya belum diungkap ya oleh para penafsir sebelumnya, atau kalaupun ada itu tidak banyak ya, adalah mencari munasabah berdasarkan juz ya. Jadi juz ini kenapa diikat dengan ibadur rahman misalnya ya, munasabahnya di mana? Atau juz ini dengan juz sebelumnya, atau dengan juz setelahnya. Kesesuaian, kedekatan itu berdasarkan kata per kata dalam satu ayat. Misalnya dalam surah Al-Fatihah misalnya ya, kenapa setelah bismillah itu dilanjutkan dengan bismillah ar-rahmanir-rahim misalnya, bismillahirrahmanirrahim, itu kemudian dilihat sisi kesesuaian, munasabah. Kenapa dalikal kitabula raiba fi, lanjutannya adalah hudal lil muttaqin ya. Itu bukan kebetulan, Pak. Jadi ada sisi munasabahnya, sisi kesesuaian yang itu nanti akan menunjukkan, kalau bisa kita singkat ya, menunjukkan betapa Al-Quran itu sangat detail pertama, dan Al-Quran itu sangat indah ya. Jadi kata per kata. Ada lagi munasabah, kesesuaian dalam hal isi ya, dalam hal ini itu berdasarkan ayat per ayat. Jadi ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya ya. Kenapa dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya, lanjutannya alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya ya. Itu ada filosofi munasabahnya ya, kesesuaian ya. Kemudian lagi antar kelompok ayat ya, kelompok ayat, berapa ayat dengan beberapa ayat berikutnya ya. Beberapa ayat ini ada judulnya, kemudian beberapa ayat berikutnya juga ada judulnya. Itu juga ada teorinya seperti itu. Atau antar surah dalam satu surah ya, diikat dalam satu surah dengan sisi munasabahnya ya. Kenapa di awal surah ngomongin kayak gini, di akhir surah juga ngomongin kayak gini gitu ya. Ya. Nanti lebih jauh lagi adalah antar surah. Kenapa surah sebelumnya itu adalah misalnya di sini Al-Furqan, setelahnya itu Asy-Syu'ara. Kita kaitkan, kita cari munasabahnya ya antara dua surah tersebut ya. Itu ilmu munasabah itu seperti itu ya, dicari makna atau pemahaman yang dapat mengikat, dapat mengaitkan ya antar surah tersebut. Nah, yang beda, nah ini ya yang saya sebut kebaruan tadi ya, dan menurut saya belum diungkap ya oleh para penafsir sebelumnya, atau kalaupun ada itu tidak banyak ya, adalah mencari munasabah berdasarkan juz ya. Jadi juz ini kenapa diikat dengan ibadur rahman misalnya ya, munasabahnya di mana? Atau juz ini dengan juz sebelumnya, atau dengan juz setelahnya ya. Nah, itu yang tidak banyak, karena kebanyakan munasabah itu dilihat dari sisi surah gitu ya, per surah. Surah sebelumnya dengan surah setelahnya, apa hubungannya? Apa munasabahnya? Nah, tetapi di sini tidak, yang dilihat atau yang dipotret itu ya, yang di capture itu malah justru per juz. Nah, itu yang beda dari yang lain menurut saya ya. Nah, ilmu munasabah ini nanti banyak caranya. Ada yang melihat dari sisi kesesuaian. Misalnya sebelumnya ngomongin tentang nabi-nabi, setelahnya juga ngomongin nabi-nabi. Nah, itu sesuai berarti kan. Sebelumnya ngomongin secara global, setelahnya ngomongin secara rinci, itu juga sesuai. Bahkan dianggap sesuai itu ketika bertolak belakang ya. Sebelumnya ngomongin surga, setelahnya ngomongin neraka, nah, itu dianggap sesuai juga. Kenapa? Ya, karena harus adil dong, ngomongin dua-duanya, ngomongin surga yang ngomongin neraka ya.
Ngomongin lemah maka ngomongin yang kuat juga. Jadi tolak belakang itu justru bisa menjadi contoh atau sisi kesesuaian. Nah, melihat sisi kesesuaian itu yang tidak mudah dan butuh ijtihad dan butuh perenungan yang lama untuk kemudian menyimpulkan hal tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Prof. Yunan ini, kenapa beliau itu melihat Ibadur Rahman itu sebagai judul daripada juz 19 ini, ya. Nah, kalau kita baca dari penafsiran ataupun di pengantarnya, ya, terkait rumusan atau kenapa beliau itu mengambil kata Ibadur Rahman sebagai judul, ini tidak lepas dari awal, akhir, dan juga isi daripada juz 19 itu sendiri. Juz 19 itu dimulai dengan waqalal ladzina la yarjuna liqa'ana, ya, waqalal ladzina la yarjuna liqa'ana laula unzila alainal malaikatu, dan seterusnya. Itu berkaitan atau membicarakan tentang orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi atau orang-orang kafir, karena ini berkaitan dengan Makkah, ya, yang menolak kehadiran Nabi, ya. Mereka mengatakan bahwa, ya, kenapa Nabi yang diutus kepada kita itu kok Nabi yang makan gitu, ya, suka makan dan juga suka ke pasar katanya, ya. Jadi dilecehkan di situ, ya, sehingga kata mereka itu waqalal ladzina la yarjuna liqa'ana, dan berkata orang-orang yang tidak ingin bertemu kami. Kenapa tidak ingin bertemu? Karena mereka tidak percaya dengan hari akhir, ya. Laula nunzila alainal malaikatu, seandainya diturunkan itu malaikat saja, ya, bukan Nabi Muhammad tetapi malaikat, ya, yang punya kesempurnaan, dianggap mereka seperti itu, ya. Padahal kalau kita lihat sisi lain, justru ketika yang diturunkan itu Nabi Muhammad, ya, itu adalah manusia, ya, sehingga sama dengan mereka. Karena sama itu akan lebih mudah untuk menyampaikan. Justru kalau yang diutus itu adalah malaikat, ya, malah tidak nyambung. Malaikat itu, ya, beda dengan kita, ya. Utusan itu ya lebih baik sama. Nah, mereka ini orang-orang kafir itu menolak kehadiran Nabi, ya, dan mereka membangkang kepada apa yang diseru oleh Nabi. Nah, tetapi di sisi lain, ya, Nabi itu tidak pernah goyah, ya. Nabi yakin bahwa apa yang beliau sampaikan, ya, apa yang beliau dakwahkan itu akan ada orang-orang yang percaya, akan ada orang-orang yang bersyukur, ya. Ada orang-orang yang dapat merenungi kenapa sih Allah itu menciptakan siang dan malam, ya. Itu adalah bagian dari nikmat-nikmat Allah, ya. Nikmat-nikmat Allah inilah yang akan direnungi oleh mereka, sehingga perenungan itu akan mengantarkan kepada kesyukuran. Kesyukuran itu diucapkan atau berada pada ujung daripada juz 19, ya. Juz 19 itu qulil hamdulillahi wassalamun ala ibadihil ladzina astofa, ya, yang kurang lebih berisi tentang syukur, ya, alhamdulillah, ya. Dan juga disebutkan hamba-hamba terpilih, ya, ibadihil ladzina astofa, hamba-hamba Allah yang terpilih. Itu di ujung juz 19, ya. Hamba-hamba yang terpilih inilah hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, ya, hamba-hamba yang melakukan kebaikan, ya, dan hamba-hamba yang melakukan hal-hal yang disebut dengan Ibadur Rahman. Nah, itu kesesuaiannya. Ibadur Rahman ini ada di juz 19 di akhir surah Al-Furqan, ya. Di akhir surah Al-Furqan itu ada penjelasan tentang hamba-hamba terkasih, ya, Ibadur Rahman, hamba-hamba terkasih. Tadi disinggung bahwa Prof. Yunan itu lebih memilih hamba terkasih, bukan hamba yang maha pengasih, ya. Nanti kita dengar apa filosofinya, kenapa lebih memilih itu, ya. Kalau saya boleh berspekulasi, ya, karena mereka ini, hamba-hamba ini, yang pilihan ini dikasihi oleh Allah, gitu. Dikasihi oleh Allah yang maha pengasih.